Halo semuanya, di video kali ini aku mau jelasin tentang asbab al-wurud hadis dan gimana ini nyambung sama strategi dakwah Nabi, khususnya soal sikap menghargai. Videonya bakal simpel tapi masuk akal, jadi stay tune. Jadi guys, asbab al-wurud itu gampangnya gini. Kenapa sebuah hadis itu diucapin Nabi, latar belakangnya apa, dan situasinya kayak gimana? Kayak kalau kita cuma denger dari kalimat orang tanpa tahu konteks, pasti gampang salah paham kan? Nah, sama juga, hadis itu harus dipahami sama konteksnya, biar nggak keliru maknanya. Nabi Muhammad SAW waktu berdakwah tuh nggak asal ngomong guys. Beliau lihat situasi orangnya, suasananya, dan karakternya. Makanya dakwah Nabi itu enak didengar, gak maksa, terus menghargai banget sama orang lain. Makanya asbab al-wurud itu penting banget, biar kita bisa lihat gaya dakwah Nabi yang lembut dan juga bijak. Aku ambil satu contoh hadis yang menurut aku paling nunjukin sikap menghargai. Jadi dulu ada orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Nah, sahabat-sahabatnya itu marah mau bentak orang itu, tapi Nabi malah bilang, biarkan dia, lalu siram saja tempat itu dengan air. Kenapa Nabi kayak gitu? Karena orang Badui itu emang gak tahu adab masjid dan dia bukan orang yang terbiasa belajar kayak sahabat yang lainnya. Jadi Nabi itu gak mau bikin dia malu ataupun takut, tetapi Nabi mengerti dulu bagaimana latar belakangnya. Nah, hadis ini bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Orang-orang pun berdiri untuk menegurnya. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, biarkan dia dan siramlah bekas kencingnya dengan satu ember air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Dari cerita itu kelihatan banget strategi dakwah Nabi. Nggak ngegas. Nabi tahu kalau dimarahin, orang itu bisa kabur dan nggak mau belajar lagi. Fokus nyelesain masalah, bukan malah menyalahkan orang lain. Menghargai perbedaan latar belakang. Nggak semua orang itu punya ilmu yang sama. Bikin dakwah itu terasa aman dan bukan mengintimidasi. Jadi kalau kita cuma baca hadisnya tanpa tahu ceritanya, pasti kesannya biasa aja kan? Tapi kalau ada asbab al-wurudnya, kita bakal lihat betapa lembutnya dakwah Nabi. Nah, di zaman sekarang, dakwah itu juga harus kayak gitu. Gak ngejudge, gak bikin orang minder, dan ngerti dulu kondisi orang yang kita ajak. Gak semua orang pasti langsung paham. Dan gak semua orang itu dari lingkungan yang islami. Makanya pendekatan yang menghargai itu penting banget. Kalau kita tarik ke kebijakan dakwah Nabi Muhammad SAW, sikap menghargai ini bukan kejadian sekali doang, tetapi emang jadi pola dakwah Nabi. Nabi itu selalu bikin kebijakan dakwah yang gak memberatkan, gak memojokkan, dan gak bikin orang takut duluan sama Islam. Misalnya, Nabi itu nggak langsung marah atau menghukum orang yang baru belajar Islam. Beliau lebih memilih untuk mengajari pelan-pelan sesuai kemampuan orangnya. Ini menunjukkan kalau dakwah itu bukan soal siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bisa dibikin orang paham. Kalau dikaitkan sama kondisi masyarakat sekarang, kadang kita masih sering nemu nggak sih dakwah yang nadanya keras, nyalahin, bahkan ngejudge. Padahal kalau ngikutin cara Nabi, seharusnya dakwah itu bikin orang merasa dihargai dulu sebagai manusia. Asbab al-wurud ngajarin kita satu hal penting, bahwa pesan dakwah itu harus disesuaikan sama situasi. Nabi Muhammad SAW nggak nyamain cara dakwah ke semua orang, karena beliau ngerti tiap orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Jadi, lewat pemahaman asbab al-wurud ini, kita bisa belajar kalau kebijakan dakwah Nabi itu fleksibel, manusiawi, dan penuh empati. Nilai menghargai bukan cuma sebagai teori saja, tapi benar-benar diterapkan Nabi dalam praktik dakwah sehari-hari. Jadi, kesimpulannya,
Asbab al-wurud itu membantu kita paham maksud asli Nabi Muhammad SAW dan bagaimana beliau itu berdakwah dengan cara yang penuh rasa menghargai. Semoga penjelasan ini membantu dan videonya bermanfaat. Terima kasih udah nonton.